Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar. Nanti kita akan sama-sama bikin ya dari awal. Tetapi pada prinsipnya ini adalah uh, sistem sederhana yang berbasis Google Spreadsheet untuk membantu menyusun jadwal berdasarkan pesanan. Ya, artinya kan menyusun jadwal itu bagi sebagian orang menyenangkan ya. Jadi ada seninya begitu, siapa masuk pagi, masuk malam, dan seterusnya. Tapi bagi sebagian yang lainnya kan kalau ada yang pesanan, aku pengen tanggal sekian libur, aku pesen tanggal sekian cuti. Nah, itu bagaimana mengatur supaya eh, yang jaga dalam setiap shift, setiap harinya itu tercukupi. Nah, itu mungkin sistem ini bisa membantu. Jadi prinsipnya adalah ini adalah nama pegawainya, nama karyawannya dalam satu divisi ya. Divisinya ini simulasi saja, HRD, Yes TV begitu. Kemudian nanti teman-teman yang akan pesan jadwal itu bisa mengisi Google Form seperti ini. Nah, di sini sudah tinggal memilih namanya. Misalnya Sinta, kemudian dia pesan jadwal di bulan, katakanlah di bulan Maret, tanggal 15 dia pesan libur begitu. Nah, kemudian tinggal submit saja, kemudian misalnya ada lagi teman yang lain yang pesan Atika misalnya di tanggal kita bikin jadwal Maret ya misalkan ya. Maret tanggal 26 dia pinginnya malam begitu. Kemudian mungkin ada teman yang lain yang memang punya agenda di bulan-bulan berikutnya gitu. Misalnya Anto dia ada rencana menikah misalnya di bulan Mei misalkan di Mei tanggal 5. Jadi 5 Mei 2025. Kemudian dia cuti misalkan. Nanti di tanggal 6-nya dia juga cuti lagi. Jadi mengisi lagi Anto, kemudian di Mei tanggal 6 dia cuti lagi, submit. Nah, data ini nanti teman-teman yang lain dalam satu divisi bisa mengisi form ini dan nanti kita bisa baca, si penyusun jadwal itu bisa baca di sini. Nah, formulir ini bisa juga dibagikan juga sehingga nanti teman-teman yang mau memesan jadwal itu bisa melihat, oh tanggal segini sudah ada yang pesan cuti nih, oh tanggal segini sudah ada yang pesan malam. Nah, seperti itu bisa saling memahami gitu ya. Oh, berarti saya tidak pesan malam di tanggal ini karena sudah ada yang pesan malam seperti itu. Nah, data ini, jadwal yang diharapkan ini bisa langsung terbaca di sini. Ini kan tadi kita simulasikan Maret ya. Nah, ini sudah ada yang pesan jadwal, sudah masuk di sini. Nah, tugasnya yang penyusun jadwal bagaimana? Ya, tinggal mengisikan yang belum terpenuhi. Di sini kan yang pagi, kemudian yang siang, ini ada kriterianya gitu ya. Misalnya yang siang itu harus 2 orang gitu. Sekarang kita simulasikan misalnya di langgeng ini kan tanggal 14 dia pesan siang, tapi belum ada temennya. Maka yang menyusun jadwal itu bisa langsung mengubah. Misalnya di sini mau langsung diubah boleh, ya boleh langsung diubah di sini ditimpa saja rumusnya tidak apa-apa, karena rumusnya hanya ikut yang atasnya, nanti tinggal di copy paste saja. Misalnya di sini siang juga, si Santa kita kasih siang, maka dia akan berwarna hijau, artinya yang siang itu 2 orang, gitu ya, 2 orang. Jatahnya 2 orang. Sedangkan yang malam itu juga 2 orang. Katakanlah ini kita pasang malam karena tidak ada yang pesan dan ini juga malam tidak ada yang pesan, maka ini sudah terpenuhi 2 orang. Seperti itu prinsipnya kira-kira. Nah, kemudian setelah malam pasti selanjutnya turun jaga. Di sini turun jaga saya beri kode X gitu. Jadi kalau ada malam berarti setelahnya X gitu. Jangan sampai setelah malam kok terisi jadwal yang lain gitu ya, maka otomatis. Demikian juga yang pagi. Yang pagi ini dalam hal ini saya set misalnya minimal yang pagi itu 8 orang. 8 orang itu mewakili misalnya nih ya, manajerial harus ada 2 orang, bagian staf administrasi 2 orang, staf keuangan 2 orang, kemudian bagian umum 2 orang, misalnya seperti itu. Jadi minimal 8 orang. Selebihnya bisa cuti atau libur minimal. Jadi andai kata ini tadi ya kita copy saja. Nah, misalnya kemudian
yang ada yang pesan lagi jadwal, maka bisa mengisi di formulir ini. Nah, ketika si penyusun jadwal itu sudah mulai menyusun jadwal untuk bulan-bulan selanjutnya, maka kan harus ditutup formulirnya. Nah, dinonaktifkan dulu formulirnya, barulah kemudian nanti si penyusun jadwal bisa menata jadwal seperlunya, baru setelah itu dibuka lagi untuk pemesanan periode selanjutnya, begitu. Nah, ini kalau rumusnya hilang seperti ini bisa dikopikan dari sel yang lain. Nah, seperti ini. Kita copy aja di sel yang lain. Demikian juga bisa. Nah, seperti ini sudah hilang. Nah, nanti kalau misalnya juga ini menjadi otomatis, misalnya ini kan jadwal Maret, sedangkan tadi ada yang pesan jadwal bulan Mei, maka kita cukup mengganti di tanggal 1 ini. Tanggal 1 kita ganti tanggal 1 bulan Mei tahun 2025. Maka harinya akan mengikuti, ya, harinya akan mengikuti, dan di sini bulan juga sudah terganti jadwal Mei. Nah, kenapa kok Kamis tapi kok tanggalnya merah, kemudian Senin Selasa kok merah? Tapi jadi kita merumuskan juga bahwa kalau hari libur nasional atau cuti bersama, dia akan otomatis berwarna merah di setiap bulannya. Jadi kalau ini kita ganti Januari, begitu. Ini ya, misalnya gini, Anto tadi kan pesen ya, cuti ya dia. Nah, ini dia pesen cuti, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oh, Anto salah yang ngambil cutinya yang satu tanggal 6 bulan Januari. Seharusnya tanggal 6 Februari. Kita coba 6 Mei gitu ya. Kita coba lagi kalau kita mengisi Anto berarti bulannya harus pastikan benar ya. Jadi tanggalnya jangan sampai salah. Tanggal 6 Mei dia cuti lagi, submit. Nah, di sini kita lihat, nah dia sudah cuti 2 hari gitu. Nah, kolom yang berwarna abu-abu ini adalah penjumlahan. Jadi jangan sampai ada pegawai yang belum dijadwal, yang belum diberikan jadwal begitu. Jadi ini sudah otomatis. Kemudian di sebelah kanannya ini ada jumlahnya. Jadi supaya adil, misalnya paginya itu manajer itu pagi terus misalkan. Kemudian di bagian administrasi malamnya masing-masing orang dapat berapa. Itu bisa lihat pembagian ratanya di sebelah sini. Kemudian untuk menghitung jam kerjanya di sebelah sini, ya ini juga sudah otomatis meskipun ini ada tulisannya jam tapi sebenarnya dia angka. Artinya bisa diketikkan. Kalau jamnya kita ketikkan, misalnya tadi yang banyak pesan di bulan Maret ya, kita ganti di sini 1 Maret 2025. Nah, di sini sudah ada jamnya. Nah, misalnya ini ya, jamnya jam 8. Coba ini saya bikin freeze saja. Nah, seperti ini. Jadi namanya kelihatan ya. Nah, ini Leoni dia baru 8 jam. Nah, target jam kerja dalam 1 bulan itu kita bisa ganti di sebelah sini. Misalnya targetnya tidak 140, misalnya targetnya 120 bisa kita ganti langsung. Nah, nanti untuk menghitung lembur kriterianya apa, teman-teman bisa membuat rumus di sebelah sini. Jadi kalau kelebihan jamnya itu lebih dari 7,5 jam, maka dia berhak atas lembur. Tapi kalau kelebihan jamnya itu hanya 7,5 jam atau kurang dari itu, maka ya itu hanya kelebihan jam saja, hitungannya bukan lembur gitu ya. Dihitung lembur ketika kelebihan jamnya lebih dari 7,5. Kita contohkan, misalnya kita langsung isi secara otomatis saja. Kita untuk contoh melihat rumus yang di sel AO dan AP ini berfungsi ya. Misalkan untuk Mary ini kita ganti di sini andai kata dia jaganya itu 120, dia masih berwarna kuning di sini ya. Kalau misalnya kita ganti 140, dia putih. Artinya oh oke, sudah terpenuhi. Kalau misalnya dia 145 masih terpenuhi. Tapi kalau lebih dari 7,5 jam, misalnya dia 147,5 begitu. Nah, ini kan 7,5 jam lebihnya. Maka dia berwarna pink gitu ya. Tapi dia belum ada dapat lembur. Andai kata misalnya kita hitung 150, maka dia ada kelebihan jam yang dihitung sebagai lembur, berhak atas uang lembur yaitu 2,5 jam. Mungkin perusahaan bisa memperhitungkan, oh ada lembur 2,5 jam begitu. Itu. Jangan khawatir ketika ini terketik manual, kita bisa tekan Ctrl D untuk menyamakan rumus, mengembalikan seperti semula. Itu kira-kira otomatisasinya di sebelah situ. Dan kita akan bikin nanti ya di video berikutnya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.